Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumadi dari kelas KM 202 Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik. Mengenal psikologi humanistik. Ilmu psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai pikiran dan perilaku, atau bisa disebut dengan American Psychological Association. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pis dan logos. Psikik diartikan sebagai jiwa atau nafas, sedangkan logos merupakan ilmu. Apa itu psikologi humanistik? Psikologi humanistik adalah salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang memandang manusia sebagai individu yang utuh, memiliki potensi, serta mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Tokoh berpengaruh yaitu salah satunya Abraham Maslow, seorang tokoh yang dikenal sebagai bapak psikologi humanistik. Menurutnya, setiap individu memiliki kecenderungan bawaan untuk mengaktualisasikan dirinya untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri individunya. Berikut 5 kebutuhan dasar hierarki Maslow, yaitu yang pertama, self-actualization atau moralitas, kreativitas, spontanitas, pemerintahan fakta, pemecahan masalah, dan vitalitas. Yang kedua, self-esteem, penghargaan dari orang lain, kepercayaan diri, kemandirian, kehormatan, dan apresiasi. Yang ketiga, love needs, yaitu kasih sayang, keluarga, sejawat, pasangan, dan anak. Yang keempat yaitu safety nets, yaitu kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur, hukum, keteraturan, dan batas. Dan berikutnya yang kelima yaitu psychological needs, yaitu makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Berikut tokoh berpengaruh lainnya yaitu Charles Rogers. Teori Rogers didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi tersebut diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup dan bertujuan mengembangkan seluruh potensinya semaksimal mungkin. Rogers juga mengembangkan perihal konsep diri ideal self, dan konsep diri yang sebenarnya atau bisa disebut dengan real self. Ketidaksesuaian. Maksud dari ketidaksesuaian adalah diri yang dirasakan dan diri ideal berbeda, hampir tidak ada tumpang tindih. Sedangkan kesesuaian adalah diri yang dirasakan mirip dengan diri ideal, ada tumpang tindih. Berikutnya di sini kita akan mempelajari karakteristik, manfaat, kelebihan, ciri-ciri, prinsip, dan kekurangan. Karakteristik teori humanistik 1 yaitu memprioritaskan perspektif diri pada setiap diri individu, mendahulukan peningkatan dalam self-control. Yang kedua, memfokuskan pada fungsi afektif dan kognitif. Yang ketiga, mementingkan adanya pengenalan diri dan self-image. Yang keempat, memanfaatkan pembelajaran pada tekad dan motivasi pribadi siswa atau manusia. Berikutnya yaitu mengutamakan siswa atau manusia sebagai pribadi yang unggul, serta memprioritaskan ilmu pengetahuan dasar dan pengalaman. Manfaat penerapan humanistik yaitu 1. Mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui yang menjadi baik, dan membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis, serta mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan, dan mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Suatu teori belajar dikatakan humanistik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal yang penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Teori belajar humanistik memiliki prinsip, yaitu setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara almiah.
Belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Proses belajar bisa mengubah persepsi seorang akan dirinya, dan makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri, serta setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya dan belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Kelebihannya yaitu menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. 2. Bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. 3. Menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. 4. Menumbuhkan kreativitas individu. 5. Bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Semakin lama seseorang belajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Jika ada kelebihannya maka juga ada kekurangannya, yaitu kekurangannya 1. Proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. 2. Bisa memunculkan sikap individualisme. Peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. 3. Bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagai individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. 4. Tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. 5. Guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Kesimpulannya, psikologi humanistik hadir memberikan banyak warna dalam pengembangan ilmu psikologi. Psikologi humanistik mendorong seseorang untuk mampu melihat potensi atas dirinya hingga mendorong individu untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Teori belajar psikologi humanistik adalah progres karakter pada manusia yang berpusat pada pengembangan potensi manusia untuk bisa menemukan kapasitas yang kita miliki semaksimal mungkin. Walaupun teori humanistik lebih dekat dengan area bidang psikologi dan filsafat daripada dengan area pendidikan, yang mengakibatkan dalam penerapan dan caranya masih susah untuk dijabarkan dan dijadikan lebih taktis dan konkret. Akan tetapi, gagasan dari teori ini sangat bagus dalam rangka meningkatkan kapasitas individu untuk meraih potensi yang lebih unggul. Dalam penerapan teori humanisme ini, materi dengan karakter pengembangan sikap, mental, kepribadian, dan penelitian perilaku sosial sangatlah kompatibel karena materi tersebut sangat terkait dengan perubahan manusia. Sekarang kita telah sama-sama mengenal psikologi humanistik. Dari psikologi humanistik kita diajak untuk belajar lebih menerima diri sendiri dan meyakini potensi yang ada pada diri kita. Terima kasih. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.